Sobat GPIB dimanapun berada, baik Sobat muda maupun rekan senior GPIB. Senang sekali ya malam hari ini kita bisa jumpa lagi di podcast Satgas on the Spot bersama saya Pendeta Dewi Sinta. Dan kali ini kita sudah memasuki episode yang ke-16. Wah, udah cukup banyak nih ya ternyata podcast kita. Nah, sebagaimana yang kami janjikan bahwa setiap minggu podcast Satgas on the Spot itu berusaha menayangkan hal-hal menarik tentang berbagai upaya penanganan pandemi di GPIB maupun di Indonesia ya. Nah, malam hari ini podcast Satgas on the Spot akan memberikan informasi terupdate bagi Sobat GPIB dimanapun berada tentang bagaimana GPIB mempersiapkan diri menyambut Natal dan Tahun Baru. Nah, bersama dengan kita malam hari ini ada dua narasumber hebat kita, mereka berdua, yang satu wajahnya sudah tidak wajahnya sudah tidak asing maksud saya, Bapak Penatua Kris Wangkai. Beliau adalah bidang 1 dari Satgas Sinodal GPIB, dan satu lagi Bapak Sekretaris 1 Majelis Sinode GPIB, Bapak Pendeta Roberto Wage. Nah, kita beri kesempatan dulu untuk kedua bapak keren kita ini untuk memperkenalkan diri untuk semua pemirsa podcast Satgas on the Spot. Silakan Pak Kris, setelah itu Bapak Pendeta Roberto Wage. Pendeta Dewi, terima kasih. Selamat malam teman-teman, rekan senior, sobat muda. Saya Penatua Kris Wangkai, bergereja di GPIB Sebawot Bogor, dan saat ini membantu di Satgas Sinodal GPIB. Itu saja, Pendeta Dewi. Dan masih juga bantu di Krisis Center, menunggu penugasan lebih lanjut. Makasih, Pendeta Dewi. Ya, makasih Pak Pendeta. Pak Penatua Kris Wangkai. Silakan Pak Pendeta Roberto Wage, Bapak Sekretaris 1 Majelis Sinode GPIB. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Dewi. Ya, sobat muda dan rekan senior GPIB, selamat malam. Saya Pendeta Roberto Wage, saat ini bertugas sebagai Sekretaris 1 Majelis Sinode GPIB. Ya, itu saja saya kira ya perkenalannya ya. Ya, beliau nih kalau dalam pengalaman bersama dengan Mupel Sulselbara, Bapak Pendeta Roberto Wage itu gercep, kata orang muda gitu ya, selalu gercep kalau untuk urusan-urusan menyangkut penanganan pandemi ya di jemaat maupun di Mupel Sulselbara. Jadi paling tidak Bapak bisa berbagi juga ya pengalaman dengan Mupel dalam penanganan COVID di sana. Nah, malam hari ini kita mau membahas tentang bagaimana sih kondisi kita di Indonesia ya, terkait dengan Nataru ini, Natal Tahun Baru. Apalagi kita ini tahun kedua pandemi yang kita Natal seperti ini modelnya ya, dengan berbagai keterbatasan. Mungkin memang kita masih punya pengalaman Natal tahun lalu seperti ini, tapi kan kita ingin punya panduan yang lebih jelas ya. Terlebih kemarin kan sebenarnya Indonesia sudah diinformasikan situasi COVID di Indonesia melandai. Tapi ternyata ada situasi baru yang mau tidak mau kita harus siap siaga menghadapinya, yaitu timbulnya varian baru yang namanya Omicron. Terus wilayah-wilayah di seputar Indonesia, negara-negara seputar Indonesia juga mengalami kenaikan kasus. Kabarnya di beberapa wilayah di Indonesia juga mengalami kenaikan kasus. Nah, kira-kira bagaimana sih apa yang bisa diinformasikan kepada jemaat GPIB semua yang menyaksikan podcast Satgas on the Spot? Pak Kris mungkin bisa menyampaikan kira-kira apa update terbaru nih dari kasus COVID-19 yang ada di Indonesia ya, yang harus paling tidak diwaspadai oleh warga jemaat GPIB. Baik, Pendeta David, terima kasih rekan senior sobat muda. Jadi materi kita beberapa kali kita merespon antisipasi gelombang ketiga, begitu ya Pak Pendeta Roberto ya. Itu ada beberapa pendapat dari epidemiologi mengkhawatirkan
dengan kondisi seperti saat ini di mana tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia telah menurun. Sejak di bulan September, Oktober kita tinggi. Kalau skornya 1 sampai 10, Indonesia pernah mendapatkan ranking ke-8 tingkat kepatuhan. Kepatuhan menggunakan masker, jaga jarak, kerumunan, itu tinggi Pak Roberto, Pak Pendeta dan Pendeta Dewi. Ya, karena apa? Karena gencar kita kampanye. Tetapi dengan melandainya pandemi ini, kendorlah tingkat disiplin itu. Sekarang kita kembali lagi turun ke angka 6-7, scoring 1 sampai 10. Ya, karena orang nggak disiplin lagi menggunakan masker, jaga jarak, sudah susah ini Pak Pendeta Roberto, Pendeta Dewi dan rekan-rekan, ya kan? Kerumunan ini sudah di mana-mana ini, ya. Terjadi relaksasi kebijakan-kebijakan, seolah pandemi sudah ada. Akibatnya apa? Angka per tanggal 2 Desember itu jumlah yang terpapar itu 311. Ya, kita bandingkan dengan sehari sebelumnya tanggal 1 itu masih 278. Bandingkan dengan hari sebelumnya lagi 264. Ini trennya sudah mulai kembali meninggi. Ya, terus tingkat bed occupancy rate-nya kamar-kamar rumah sakit dan Wisma Atlet Pendeta Dewi ini mulai menanjak lagi. Jadi pemerintah sudah kasih lampu kuning, warning. Ini kalau di itu sudah goyang-goyang lampu kuningnya ini. Ini alert ini, sistemnya sudah mulai berbunyi. Karena itu tadi, seolah-olah ini sudah selesai. Ya, termasuk juga gereja-gereja. Ya ampun, Pendeta Roberto sebagai Majelis Sinode Pendeta Dewi, ini sudah mulai orang merayakan kesenangan ini dengan kurangnya disiplin Pendeta Dewi. Ya, jadi kita mulai mewaspadai ini. Di mana kenyataan bahwa data yang kami peroleh adalah tingkat orang yang menerima vaksin dosis pertama itu masih 67%. Yang dosis kedua atau komplit baru 46%. Artinya masih ada 60-an orang lagi yang belum komplit. Dan ini penyebab di mana Afrika Selatan, awalnya sih Nigeria, tempat beredarnya Omikron, itu terjadi. Afrika tuh masih 20% yang divaksin. Tenaga kesehatan masih rendah. Ya, jadi mereka sangat terbelakang dalam menerima manfaat vaksin. Ini terjadi. Ini juga meledak di negara Eropa di mana relaksasi kebijakan Pendeta Dewi ini longgar. Orang tidak pakai masker di Eropa. Ya kan? Kerumunan di mana-mana. Apa terjadi? Gelombang ketiga, gelombang keempat terjadi di Jerman, di Inggris, Belanda sekarang luar biasa. Nah, untuk itu pemerintah sudah mewarning dengan berbagai aturan Pendeta Dewi. Ada surat edaran Menteri Dalam Negeri, surat edaran Menteri Agama. Hei teman-teman, hati-hati. Biasanya di mana ada pesta masyarakat merayakan hari-hari besar agama, kemudian muncullah epicentrum Pendeta Dewi. Untuk itu kami bersyukur Majelis Sinode sudah mengeluarkan panduan prokes dan peribadatan untuk Natal dan Tahun Baru. Kami bersyukur Pendeta Roberto agar menjadi warning juga untuk jemaat GPIB khususnya, jangan sampai alpa dan lupa. Virus masih ada. Virus belum selesai sehingga tidak ada alasan untuk tidak waspada. Jadi GPIB menjadi promotor juga Pak Pendeta Roberto, Pendeta Dewi. Mari kita bersama-sama dengan kita punya prokes ini nanti kita bacakan apa itu prokes. Agar untuk mengantisipasi itu tadi Pendeta Dewi. Nanti langkah-langkahnya kami akan sampaikan lagi Pendeta Dewi. Tapi kondisinya pemerintah sudah bilang ini sudah alert, kuning. Sudah bunyi-bunyi lampunya itu, sudah nyala-nyala, tetot. Berbahaya ini. Dan kita tidak mau terjadi lagi ledakan dan terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh epidemiologi, gelombang ketiga Januari atau Februari. Oh my goodness, itu kita nggak mau lagi terjadi kesulitan lagi di masyarakat Pak Pendeta. Ya, Pendeta Dewi. Itu saja kondisinya Pendeta Dewi. Ya Pak Kris, terima kasih. Kita mestinya memang belajar ya dari pengalaman negara-negara lain ya. India kan sempat kondisinya sangat aman gitu ya. Tiba-tiba mereka melakukan perayaan-perayaan ibadah. Ribuan orang berkumpul di sebuah wilayah. Habis itu langsung meledaklah gelombang kesekian di negara itu yang mengakibatkan fatal sekali ya waktu itu ya kasus. Lalu ini juga kasus di Belanda di mana kan Eropa sempat diguncang dengan ini ya Pak Kris ya protes demonstrasi ya karena memprotes kebijakan dari
pemerintah, memprotes dari upaya yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakatnya ya, atas nama kebebasan hak asasi manusia. Nah, gimana nih tanggapannya Pak Roberto Wage? Gimana GPIB menanggapi kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19, pandemi COVID-19, juga terutama tentang kesiapan menghadapi Nataru. Apakah ini sebuah kebijakan yang memberatkan atau gimana, Pak? Kan orang suka ngomong gini, mohon maaf ya Pak Pendeta ya, orang suka ngomong, tiba-tiba suka ngomong gini, ini repot amat sih, kenapa sih ada pembatasan segala macam, ini kan Natal loh, ini kan perayaan gereja loh, kita mau ibadah loh, kita mau bersyukur kepada Tuhan, tapi kok batasannya macam-macam sih. Nah, gimana kira-kira Pak Pendeta, GPIB mau menanggapi ini seperti apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Dewi, Pak Kris. Memang kalau kita melihat situasinya saat ini, semangat jemaat kita dengan realitas yang terjadi di lapangan, adanya tadinya terjadi penurunan yang begitu baik ya, penurunan ya di Indonesia, tetapi belakangan ini mulai meningkat lagi. Kita tidak bisa tutup mata bahwa semangat untuk merayakan Natal ini luar biasa sekali begitu. Ambil contoh saja di beberapa wilayah, di beberapa daerah sudah terjadi tuh perayaan-perayaan Natal dan melibatkan orang cukup banyak begitu ya. Sudah terjadi dan Natal itu dilakukan secara luring, sekalipun dikatakan bahwa protokol kesehatan tetap dilaksanakan kok. Sekalipun kami laksanakan secara luring, tapi tetap laksanakan protokol. Ini yang sebenarnya mengkhawatirkan buat kita bersama. Pandemi ini belum selesai, gitu ya. Pandemi ini belum selesai. Dengan adanya varian yang baru lagi, beberapa negara seperti yang disampaikan oleh Pak Kris melakukan lockdown. Ini menjadi warning tersendiri sesungguhnya buat Indonesia. Tapi sebagai gereja GPIB dalam melihat hal ini, kami juga melihat bahwa justru harusnya GPIB bisa menjadi bagian untuk menyetop semua situasi dan keadaan yang membahayakan begitu. Oleh sebab itu harapannya adalah dengan dimunculkannya surat edaran dari pemerintah dan juga itu menjadi rujukan bagi GPIB mengeluarkan panduan protokol kesehatan dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, harapannya adalah bahwa jemaat-jemaat mau diingatkan kembali untuk tetap disiplin dalam melakukan protokol kesehatan. Dan terlebih khusus dalam melaksanakan perayaan diharapkan bahwa kita sabar dulu deh gitu loh, mau dibilang begitu, sabar dulu deh gitu, jangan terlalu bersemangat, oh ini aman kok, bisa. Menurut saya sebaiknya yang namanya perayaan Natal itu yang biasa dilakukan oleh jemaat-jemaat sebaiknya dilaksanakan secara daring begitu. Diupayakan untuk menghindari pertemuan dengan atau kerumunan massa, terjadi kerumunan massa sebaiknya dihindari karena realitas di lapangan bilangnya ini adalah dilaksanakan dengan melakukan protokol kesehatan ketat, prokes ketat. Tapi realitasnya tidak begitu gitu. Ya kan, prokesnya itu cuma di dalam gedung gereja misalnya. Keluar dari gedung gereja, ya sudah, it's over gitu, semua aturan-aturan selesai. Keluar dari gedung gereja, ya suka-suka aja mau ngobrol, mau cerita apa, cipika-cipikiran. Wah, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, sebenarnya jauh hari ini lebih awal GPIB mengeluarkan panduan protokol kesehatan ini untuk mengingatkan kembali kepada jemaat agar sebaiknya kegiatan-kegiatan perayaan itu dilakukan secara daring gitu. Dan kalau bicara tentang bagaimana tanggapan GPIB dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, wah GPIB sangat mendukung peraturan-peraturan pemerintah itu, karena sebagai gereja harusnya GPIB bisa menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat luas begitu ya.
dalam pelaksanaan dan menyambut Natal dan Tahun Baru ini. Ya, saya kira begitu, Ibu Dewi. Ya Pak Pendeta, tadi saya mencatat pernyataan Bapak Pendeta ya, bahwa harusnya sih jemaat-jemaat lebih hati-hati, waspada. Ini kan bukan, ya siapa sih ya yang nggak mau merayakan Natal ya setelah kita berada dalam kondisi terbatas sekian waktu lamanya. Siapa yang nggak mau seperti itu? Tapi kan kita juga harus tidak berfokus pada diri sendiri ya Pak Pendeta ya. Pak Pendeta, ini kan kepentingan bersama ya. Nah juga tanggapan tentang Majelis Sinode yang sangat mensupport peraturan dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah terkait Nataru ini, bahwa GPIB menyambut itu bukan sebagai sebuah tindakan pembatasan ya terhadap kita, tapi memang itu tindakan menyelamatkan bersama, menyelamatkan situasi bersama ya. Nah, gimana nih Pak Pendeta? Kalau masih ada, mohon maaf dengan sangat, kalau ada Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta ataupun Majelis Penatua Diaken yang ya masih sedikit abai lah terhadap peraturan-peraturan yang diberlakukan gitu. Kira-kira bagaimana tanggapan ini Pak Kris maupun Pak Pendeta Roberto? Pak Pendeta Roberto dulu deh. Sebaiknya apa ya? Ya. Menurut saya disinilah peran Satgas setempat gitu ya. Satgas setempat itu memang harus dipusai. Saya kira ini Satgas sinodal juga mungkin, saya kira akan ada, berharapnya ke depan akan ada jadwal untuk berjumpa gitu ya, secara Zoom dengan Satgas-Satgas dari jemaat, sehingga mengingatkan kembali di jemaat itu. Saya kasih contoh misalnya di salah satu gereja di Sulawesi Selatan ya, katakanlah tempat saya tadinya bertugas di Batrakasi, itu tidak mau lihat saudara itu presbiter atau jemaat, saudara langgar aturan, saudara akan ditegur, begitu. Itu saja, karena itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan saat ini. Kalau kita tidak, atau kita tadi bahasnya Pak Kris, saya suka sekali itu, tanpa sadar terjadi relaksasi ya, aturan-aturan kita, banyak aturan-aturan dasar pada masa awal COVID ini sudah mulai ditinggalkan. Nah, jadi menurut saya ini yang harus dikembalikan oleh Satgas untuk mengingatkan kembali kepada siapapun dia, warga gereja, ketika dia terlibat dalam kegiatan gerejawi, maka dia harus ditegur. Tidak membedakan dia presbiter, dia warga jemaat, tidak, tetapi siapapun dia harus diingatkan dan harus ditegur, karena tugas Satgas itu tadi seperti yang Ibu Dewi katakan, bahwa ya ini dalam rangka menyelamatkan gitu kan, menyelamatkan bukan saja pribadi kita tetapi semua orang yang ada di sekitar kita. Karena ketika kita bicara tentang COVID-19, ini bukan satu penyakit yang akan memakan diri kita sendiri, tetapi dari satu orang dia bisa banyak memakan korban untuk orang-orang lain. Oleh sebab itu ya menurut saya ketegasan dari Satgas itu dibutuhkan dan itu diberlakukan untuk siapapun dia yang akan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan peribadahan kerohaniannya. Apalagi secara khusus dalam menyambut Natal Tahun Baru ini. Ya, begitu Ibu Dewi. Terima kasih Pak Pendeta Roberto. Berarti Satgasnya harus berani ya. Satgasnya harus ukur ya. Kalau Pak Pendetanya misalnya maskernya turun ke bawah, atau Ibu Pendetanya maskernya agak-agak turun, ingetin, mohon maaf Pak Pendeta, Bu Pendeta silahkan pakai masker begitu ya. Harus berani mengingatkan ataupun mengingatkan presbiter. Jadi enggak siapapun tanpa terkecuali, bukan hanya mengingatkan jemaat, tapi presbiternya harus berani dikasih tahu oleh Satgas nih. Nah, ini catatan penting buat Satgas, semua Satgas yang ada di jemaat-jemaat nih udah instruksi ya, instruksi langsung dari Sinode. Kalau Satgas bertugas harus berani harus berani negur, yang melakukan pelanggaran prokes ya. Oke. Pak Penatua Kris Wangkai, silakan Pak. Ya, PT Dewi ini menyangkut nyawa resikonya. Pagi bisa sehat, itu siang sore bisa berubah status kesehatan. Dengan
sistem penularan yang Omikron itu berlipat-lipat ganda. Ya, ya, Katanya para ahli itu 500 kali lebih cepat. oh, 500 Ya, kali. 500 kali lebih cepat. Itu sudah terbukti di Afrika Selatan. Dalam satu hari itu sudah 2 kali lipat dia punya korban di Afrika Selatan di mana epicentrum itu berlangsung. Ini Omikron ini. Ini luar biasa. Pagi bisa ketemu, sore kita sudah bisa berpisah, Pendeta Dewi. Jadi ini masalah nyawa ini taruhannya tadi Pak Pendeta Robert bilang kita nggak boleh mentolerir ya siapapun harus disiplin. Itu dampak langsung, tapi dampak tidak langsung Pendeta Dewi kalau terjadi lagi PPKM level 4 itu ekonomi mati. Itu berapa lagi pengangguran, berapa lagi rumah makan orang-orang kecil yang bekerja sudah nggak bisa lagi jadi pengangguran, tingkat kriminalitas meningkat, perempuan dan anak jadi korban ya Pendeta Dewi ya. Kita lagi merayakan hari ini ya kekerasan tanpa kekerasan. Itu dampak tidak langsungnya luar biasa lagi. Jadi ya saya setuju Satgas mesti diperkuat. Hanya itu satu-satunya jalan. Dan gereja mesti betul-betul tegas aturannya. Ya Pendeta Roberto ya. Sinode ya memang menghimbau tapi memang kembali kepada kesadaran. Luar biasa ini Omikron ini tanpa toleransi resikonya aduh mengerikan Pendeta Dewi. Ya, betul ya. Itu resikonya. Ini mungkin yang banyak tidak disadari ya, banyak tidak disadari oleh warga jemaat atau orang-orang ya pada umumnya. Dikiranya ini cuman ini mungkin akal-akalannya pemerintah, mungkin akal-akalannya Satgas dan lain sebagainya. Padahal ini masalah serius yang menyangkut nyawa, ekonomi, kehidupan bersama begitu loh. Iya, saya setuju ya dengan Pak Pendeta, dengan Pak Kris Wangkai. Bagaimana Dewi yang sudah meninggal itu 4.256 orang sampai hari ini dari awal. 4 juta, hampir 4,5 juta total masyarakat Indonesia yang sudah meninggal sampai 1 Desember. Kita tidak mau nambah lagi. Ya kan itu orang yang kita kasihi, orang gereja, pejabat pelayan gereja, itu bagian dari 4,5 juta Pendeta Dewi per 1 Desember. Satu lagi sih Pak, yang orang tidak tahu adalah kalau sudah terpapar COVID, itu dia punya tidak berarti setelah sembuh benar-benar pulih seperti sedia kala. Ada efeknya ya? Ada efek-efek yang ditinggalkan gitu ya. Saya misalnya, saya juga penyintas COVID. 6 bulan, hampir 6 bulan setelah saya jadi penyintas itu misalnya salah satu efeknya adalah rambut saya rontok dengan hebat gitu ya, dengan dahsyat gitu. Padahal sudah lewat 6 bulan ya. Tapi itu memang rupanya sesuatu yang efek dari COVID. Yang orang nggak tahu gitu. Itu luar biasa. Ada banyak lagi. Ada yang darahnya jadi yang tadinya darahnya baik-baik aja, lalu kemudian jadi punya masalah pengentalan darah. Yang tadinya paru-parunya baik-baik aja, tapi setelah sembuh dari COVID, dia selalu punya ada masalah tertentu di paru-paru. Atau yang punya komorbid juga begitu. Jadi sebenarnya efek dari COVID itu berbahaya untuk kesehatan juga. Nah, ini kadang orang kalau belum kena belum sadar. belum sadar. Tapi masa harus kena dulu sih? Ya kan? Masa harus kena dulu sih baru sadar ya kan? Nah, kita mau mau bersama-sama memahami bahwa ini kepentingan kita bersama kok. Kita semua punya kepentingan bersama menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan orang lain, menjaga keselamatan kita, menjaga keselamatan orang lain. Nah, terkait dengan ini Pak, terkait dengan hari ini kalau tidak salah Majelis Sinode sudah mengeluarkan surat ke jemaat-jemaat untuk persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Nah, bagaimana tanggapan Pak Pendeta Roberto Wage? Mungkin ada yang ingin disampaikan dengan penyampaian surat tersebut. Ya, terima kasih. Harapannya adalah, ya nanti kalau isi surat mungkin karena ini kan isi suratnya ya dikeluarkan oleh Majelis Sinode bekerja sama dengan Satgas ya, dan nanti mungkin Pak Kris ya yang menjelaskan ya isi surat itu atau panduan protokol kesehatannya. Tapi yang pasti adalah harapannya sekali lagi seluruh warga jemaat GPIB melihat bahwa GPIB melihat
dan merespon situasi COVID-19 ini dengan serius, begitu. Ini sesuatu yang sangat serius. Oleh sebab itu, dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, sekali lagi harapannya juga bahwa seluruh warga jemaat GPIB juga melihat bahwa ini bukan sesuatu yang main-main gitu. Ini bukan sesuatu yang main-main lalu kemudian bisa pengendoran atau relaksasi aturan-aturan yang ada, tidak demikian. Tapi sekali lagi GPIB sangat merespon dengan serius. Oleh sebab itu harapannya adalah seluruh aturan-aturan itu dapat diberlakukan dengan sungguh-sungguh dalam pelaksanaan dan dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru. Harapannya kita bersama bahwa kita dapat melewati Natal dan Tahun Baru ini tentunya dalam pertolongan penyertaan Tuhan, dan kita boleh melewatinya dalam keadaan baik, sehat, sukacita, bahagia, dan kita diizinkan menginjak tahun 2022 dan menjalani tahun 2022 itu dalam tuntunan penyertaan dan kasih Tuhan. Kita butuh hikmat Tuhan juga. Oleh sebab itu kita sangat berharap juga semua jemaat sehati memohon hikmat Tuhan sehingga dapat dengan cerdas merespon aturan-aturan yang ada dan melakukannya dan melaksanakannya, sehingga sekali lagi sebagai keluarga besar GPIB kita dapat melewati Natal dan Tahun Baru ini dengan sukacita. Ya, itu Ibu Dewi. Terima kasih Pak Pendeta Roberto Wagi. Pak Kris, tadi Pak Pendeta sudah sampaikan terus yang menyampaikan tentang prokesnya. Ayo Pak, monggo Pak, silakan. Saya setuju dengan yang disampaikan Pendeta Roberto ya, bahwa GPIB itu harus menjadi pelopor, promotor. Mengapa? Karena kalau buka-buka buku sejarah tentang COVID-19 di Indonesia, Pendeta Roberto, itu ada nama GPIB di awal-awal. Jangan lupa itu. Secara historis kita punya tanggung jawab moral ya. Kedua, kemudian yang kita tahu Pendeta Dewi ya, BNPB sudah mengundang GPIB ya dalam pertemuan awal menjadi salah satu gereja ya yang menerapkan protokol kesehatan dan peribadahan ya, menjadi role model Pendeta Roberto ya. Untuk itu kita punya tanggung jawab juga moral, punya historis dan punya juga bagaimana menjadi pelopor. Dan sampai sekarang kita terbaik, dan dalam sambutan juga Presiden Republik Indonesia ya kan mengapresiasi GPIB lewat satgasnya. Ini kan juga menjadi beban kita ya, tanggung jawab ya Pendeta Roberto ya, agar kita harus tampil dan tegas. Jangan kita nanti kembali lagi ke dalam sejarah perjanjian awal kejadian pandemi ini ya. Itu jangan lupa gitu kan. Kita nggak mau historis ya. Baru 2 tahun ya Pendeta Dewi ya. Untuk itu yang disampaikan oleh Pendeta Roberto, Satgas mendapat juga dukungan dari Majelis Sinode 21. Ada 10 poin untuk reminders. Ya, kita perlu remind, ini edukasi Pak Pendeta Roberto. Ini sosialisasi Pendeta Dewi. Yang apa tadi Pendeta Dewi sampaikan adalah sosialisasi dan edukasi ke jemaat. Ya kan? Pertama dalam menghadapi Nataru, di dalam protokol kesehatan dan peribadahan Nataru ini terjemahan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri ya nomor 62 tahun 2001, sama juga ada imbauan MPHPGI di mana seperti tadi Pendeta Roberto bilang, ya sudahlah Natal itu tanpa mengurangi makna juga dari landasan teologis, itu juga palungan itu berada di dalam rumah. Jadi ya Natal bersama keluarga dalam rumah juga tidak hilang makna. Ya kan? Nusa rame-rame di luar. Jadi Natal di rumah saja. Itu Instruksi Menteri Dalam Negeri juga menyebutkan Pendeta Dewi nomor 62 tahun 2021. MPHPG menegaskan dan kami juga Satgas juga menindaklanjuti itu ya. Pertama ibadah itu ya diperkenankan juga luring tapi dengan beberapa pembatasan-pembatasan. 50% saja yang hadir di gedung gereja. Kalau ada gereja yang punya gedung lainnya, sudahlah, cukup di gedung gereja saja dengan kapasitas 50%. Yang lainnya di rumah saja. Boleh beribadah tapi di rumah, bukan dilarang, tapi ibadah secara daring. Sekali lagi, di gedung gereja 50%. Gedung-gedung lainnya tidak diperkenankan. Karena apa? Kalau ada 3-4 gedung 50%, itu keluar jam ibadah itu ribuan di tempat parkiran, ribuan di pintu gerbang. Dan itu kerumunan dan akan dilihat oleh pemerintah dan satgas daerah. Ya, itu satu. Jadi ibadah di gedung gereja saja. Ya,
Kalau kurang boleh tambah frekuensi ibadah kedua dengan jarak 3-4 jam kemudian setelah penyemprotan disinfektan ya kan supaya sehat. Boleh menambah frekuensi ya. Tapi jangan juga berdekatan baru 1 jam sudah tambah lagi jam kedua. Paling nggak kita menyarankan 3 jam. Jadi 1 jam, 2 jam setelah ibadah, semprot, setelah itu mesti tunggu reda dulu kan, baru jemaat boleh masuk. Jadi jam keempat baru boleh. Jadi paling enggak 3 frekuensi lah ya, jika memang jemaatnya banyak. Lalu ibadah mesti tetap hibrid, ada luring, ada daring. Bagi yang sudah lansia ya boleh di daring, apalagi komorbid ya. Yang sehat dalam pengecekan tim kesehatan bolehlah luring dengan pembatasan. Usianya sesuai dengan anjuran pemerintah dan juga kita menghargai masukan-masukan dari beberapa sentra ya Pendeta Dewi ya, yang bawa lansia juga yang kita hormati, sayangi, bolehlah ya kita kasih batas maksimal 70 tahun. Tapi dia kalau boleh jangan komorbid yang lagi akut. Nanti tim kesehatan yang membatasi. Ya, ini juga hasil dari podcast kita dari Satgas Kesehatan tingkat nasional. Lansia prinsipnya boleh tapi selektif, yang tidak ada komorbid dan yang masih sehat. Usia bawahnya 12 tahun. Seperti itu. Lalu sarana prasarana masih ada hand sanitizer, terus cuci tangan, ya kan? Terus suhu dan juga seluruh jemaat dan pelayan presbiter khususnya bahkan pelayan firman, pemberita firman wajib hukumnya pakai masker. Karena salah satu indikator proteksi dari virus adalah masker. 3M, masker, cuci tangan, ya kan, basuh tangan, sama jaga jarak sebenarnya. Jadi masker itu sangat penting. Itu mengalahkan Omikron, Pendeta Dewi, Pendeta Roberto. Omikron hanya bisa dihadang dengan kita disiplin pakai masker. Tapi kenyataannya kan nggak begitu sekarang ya. Kalau di itu ada yang buka, pakai akrilik lah apalah, padahal dia punya droplet kemana-mana. Lalu yang berikutnya ada Satgas COVID yang tadi Pendeta Roberto sampaikan. Tidak terbayangkan kalau gereja nggak punya satgas, jadi mau-maunya jemaat. Padahal gereja itu kan dipantau di tengah-tengah kota ya, Pendeta Roberto ya. GPB umumnya berada di pusat pemerintahan. Bayangkan kalau dia tidak punya satgas. Jadi mesti ada satgas yang diberi wewenang oleh majelis. Itu tadi Pak Roberto bilang, siapapun, mau dia presbiter, mau dia pengurus unit misioner, tidak disiplin, silakan ibadah daring. Dan satgas ini harus berkoordinasi dengan satgas kota maupun Pemprov. Ya kan, bersinergi lah mereka kan untuk saling mengawasin. Lalu juga mesti punya barcode ya untuk pengecekan kita ini sudah divaksin belum? Kan pemerintah menganjurkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ya. Pendeta Roberto ini ketahuan sudah vaksin pertama atau kedua. Ya. Kalau 1 dan 2 boleh masuk, 1 saja boleh kuning. Tapi kalau Pak Pendeta Roberto, Pendeta Dewi belum vaksin akan kelihatan di data itu. Hitam gambarnya. Zona warnanya hitam. Itu ibadah daring saja. Itu Satgas mesti berani bilang seperti itu. Ya, ini pemerintah anjur. Kalau tidak, ya kita tahulah keterbatasan jemaat. Kali digitalnya masih belum bagus ya. Kita izinkan pakai kartu vaksin dibuktikan ke Satgas. Saya sudah vaksin loh, ini kartu vaksinnya. Kita anggap itu ya cukup lah ya. Untuk memberi kesempatan jemaat juga bisa dicek. Lalu dia mesti umur 12 sampai berapa tadi 70 ya. Lalu ibadahnya juga kita berharap ya 60 sampai 90 menit ya Pendeta Dewi ya. Jadi ibadah bersahaja. Yang usah jemaat bikin lagunya presbiter sampai 4 bait atau 5 bait karena ini Natal, ini malam Advent, malam Natal. Cukup 1 bait ya. Pemberitaan firman barangkali 15 menit, jadi 1 jam. Dan yang terakhir, puji-pujian untuk sementara masih konsisten dari awal kita belum perkenankan. Ya, puji-pujian secara daring saja. Kalau luring, apalagi lepas masker, waduh. Jemaat saja pakai masker. Kalau puji-pujian sebaiknya secara daring, jadi virtual. Seperti itu. Ini untuk mengingatkan tadi, reminders, agar kita tetap waspada dari Omikron. Omikron ini varian terbaru yang sangat luar biasa. Ini mengalahkan varian Delta sama Alpha. Ya, kita tahu Delta sudah begitu ganas. Ini lebih dari itu, Omikron. Ya, ini dari Beta varian ini. Dan itu masih di dalam penyelidikan. Seperti itu isi prokesnya. Jadi bukan membatasi, tapi untuk mengingatkan.
Dan ini juga sudah keluar anjuran dari pemerintah, ya. Dan kita GPB tadi mendukung ya Pendeta Roberto ya. Jadi itu saja Pendeta Dewi, isi dari proses. Ada 10 poin sudah disebarkan oleh Majelis Sinode. Nanti kita bantu juga Satgas Sinode untuk membantu distribusi ya, Pendeta Roberto ya, melalui jaringan-jaringan sosial media kita, agar jemaat teredukasi dan tersosialisasi dengan baik. Ini juga tantangan Pendeta Roberto, dan juga kita Satgas Sinodal ingin membuat sosialisasi ya Pendeta Dewi ya, di 3 sentra ya, untuk tujuannya memperkuat Satgas. Waduh, ini kalau Satgas nggak perkuat ini bahaya nih Pendeta Roberto. Saya salah satu yang sangat mengkhawatirkan ini. Dan saya tidak mau ada mimpi buruk lagi, nightmare ya Pendeta Dewi ya. Januari Februari akan, waduh, cukuplah ya, yang tahun lalu tuh sudah 4,5 juta orang kekasih kita tuh pergi, jangan bertambah lagi. Itu saja Pendeta Roberto, Pendeta Dewi. Ya, terima kasih Pak Kris ya. Jemaat-jemaat dimanapun berada ya, maksudnya pasti akan mendapatkan informasi tersebut karena flyersnya sudah ada. Kita tinggal bantu share, sobat muda dan rekan senior GPIB mungkin juga nanti bisa bantu share ke keluarganya, ke siapa flyersnya ya, tentang peribadatan tersebut. Tapi ini satu hal nih Pak Kris, karena kan kita membatasi ya, maksudnya demi kebaikan bersama ya di ibadah. Nah gimana dong untuk yang bertamu ini loh Pak? Wah. Mungkin, nah ya kan, ini loh, itu loh, dalam masa raya ini Nataru nih kan, kita kan nggak bisa membatasi ya. Mungkin dia bilang, wong kan kita nggak dari luar kota, kita kan sama-sama di satu kota juga, nggak apa-apa dong kalau kita bertamu Natal, Tahun Baru. Nah itu gimana tuh Pak? Salah satu tantangannya di Indonesia itu oleh WHO juga, bahwa Indonesia itu terlalu luas secara geografis. Jadi kita bayangkan aja vaksinasi itu masih di bawah 50% ya, dosis kedua. Tantangannya karena penyebaran. Jadi Pendeta Dewi, dengan semakin besarnya wilayah kita itu ada daerah-daerah yang sudah maju, yang sudah tervaksin, ada yang belum, dengan segala kondisi kesehatan. Itu kalau mereka bertransmisi ya, itu kita tidak tahu, tidak terpantau. Apalagi sistem kita punya pemantauan kan juga masih banyak yang belum menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Bagaimana kita tahu latar belakang mereka, ya, kesehatan mereka? Apakah di daerahnya itu hijau, kuning, atau merah atau hitam? Sebaiknya memang fokus ke jemaat yang terpantau ya, di sektor dan sebagainya. Kita tahu kan warga jemaat kita, kalau yang tidak boleh ibadah Pendeta Dewi diperkenankan, tapi ya daring saja. Itu sama juga maknanya kan Pendeta Roberto ya. Daring dan luring kan juga Tuhannya sama, dia punya pemberitaan sama. Lebih baik begitu Pendeta Dewi, tidak dilarang tapi ya sebaiknya secara daring. Ya. Satu lagi Pak, satu lagi. Kan ada jemaat-jemaat yang wilayahnya di pelabuhan-pelabuhan ya, maksudnya di tempat-tempat yang banyak jemaatnya simpatisan. Nah, itu gimana tuh Pak Pendeta Roberto? Nah tuh, kalau untuk jemaat-jemaat yang kebanyakan warga jemaatnya simpatisan, apakah yang simpatisan ini kan 50% ibadah ya, boleh nggak join? Kan kita nggak tahu mereka dari mana ya, lagi kemungkinan singgah di tempat tersebut lalu beribadah. Itu gimana Pak kira-kira, apa yang harus dilakukan jemaat terhadap warga jemaat yang simpatisan seperti itu? Ya, saya melihat begini, dalam situasi kita yang masih, ya katakan bahwa ini situasi yang masih sangat mengkhawatirkan ya, masih sangat mengkhawatirkan. Saya pikir ini harus diberlakukan buat semua, begitu, buat semua. Jadi sekali lagi, mau dia warga jemaat, mau dia simpatisan, bagaimana jemaat-jemaat itu teknis dalam pelaksanaan atau menerima mereka yang akan beribadah, itu kan diatur. Misalnya ada mereka yang melakukan melalui pendaftaran terlebih dahulu gitu. Mereka ingin ibadah mendaftar. Ya sudah, tidak mendaftar, ya tidak bisa masuk begitu kan, karena hanya 50% dalam ruang ibadah itu. Jadi sebaiknya itu harus tetap tegas. Jangan sampai karena kita berpikir, oh ini kan simpatisan, kasihan tahu dia enggak tahu, jadi kita kasih masuk, kita siapkan. Justru hal-hal yang seperti ini menurut saya yang pada akhirnya bisa menjadi sumber bencana ke depannya. Jadi lebih baik tetap pada aturan yang sudah diberlakukan. Jadi tidak melihat, sekali lagi tidak melihat dia siapa,
Tetapi ketika dia tidak melakukan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Satgas tempat, maka dia tidak dapat mengikuti ibadah itu secara luring begitu ya, dan itu harus tegas. Saya mau tambahkan lagi soal tadi yang pertama Ibu Pendeta Dewi katakan, bagaimana dengan apa ya, tradisi kunjung mengunjungi. Ini juga kan, ini yang dan Indonesia, orang-orang timur, Indonesia ini kan wilayah Asia, bisa dibilang di belahan bumi bagian timur yang kental dengan tradisi saling mengunjungi. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa stop dulu deh kunjung mengunjungi itu. Stop dulu kerinduan ingin mencicipi kerstengelnya di rumah si A, gitu ya, putri saljunya di rumah si B enak loh, cake-nya di rumah ini enak loh. Stop dulu, tahan dulu. Tahun depan masih ada waktunya, Tuhan tolong kita semua, tahun depan semua baik, itu bisa kita lakukan gitu ya. Jadi lebih baik untuk kunjungan, tahan dulu. Para pendeta GPIB, stop dulu itu open house gitu ya. Stop dulu. Yang biasa juga begitu, karena jemaatnya pingin banget, Pak Pendeta open house nggak? Pak Pendeta open house nggak? Setelah ibadah langsung ke rumah Pak Pendeta. Jemaat juga mohon mengerti juga untuk tidak mengunjungi Pak Pendetanya, supaya Pak Pendetanya sehat, sehingga tetap bisa melayani. Kita harus tegas untuk hal ini. Kita tidak bisa bermain-main untuk hal ini. Jadi menurut saya ya, sekali lagi, memang mungkin kita merasa kok begitu banyak aturan, begitu banyak pembatasan, tetapi sekali lagi untuk mengerti aturan yang ada, maka kita butuh hikmat di dalamnya. Ya, itu Ibu Pendeta Dewi. Terima kasih Pak Roberto. Ini terakhir ya, terakhir. Jadi apa pesan Pak Kris untuk sobat muda dan rekan senior GPIB di podcast malam hari ini? Ya, Pendeta Dewi ada tiga kunci yang bisa dijadikan tongkat dan gadah jurus pamungkas. Ini juga pemerintah menyampaikan ini. Pertama, memang ini porsinya pemerintah ya, mengadakan surveillance genomik. Bagaimana kita tuh dilacak ya varian virus ini oleh peneliti-peneliti di Indonesia ya, perguruan tinggi, untuk bisa mengetahui ini jenisnya apa, bagaimana responnya supaya bisa diintervensi treatment kesehatan pas. Itu namanya surveillance genosid ya. Lalu yang kedua itu peningkatan prokes, protokol kesehatan, masker, cuci tangan, kerumunan, simple, very simple, ya, meningkatkan disiplin prokes, di mana tingkat kepatuhan kita sangat menurun, 1 sampai 10 tadi kita kembali ke angka 7, 6, 7 gitu, walaupun sudah sampai per 8. Itu yang kedua. Ketiga, memperbanyak vaksinasi. GPIB harus kembali lagi mendukung pemerintah untuk mengadakan vaksinasi di beberapa daerah, tidak hanya lagi Jabotabek, karena ketimpangannya di luar Jawa, Bali justru. Dan ini terjadi di Afrika. Jadi tidak heran kenapa epicentrum Omikron datang dari Afrika. Tingkat vaksinasi masih sangat-sangat rendah. Ya, dan kita tidak mau di beberapa wilayah Indonesia yang masih timpang begitu, itu nanti ada muncul epicentrum. Kita kuat di Jabotabek, Pendeta Roberto, Pendeta Dewi, tapi kita punya pos-pos pelkes di daerah-daerah yang barangkali bukan mereka tidak mau, karena distribusinya tidak lancar. Sehingga data menunjukkan ada 35 kabupaten kota yang masih di bawah 40% vaksinasi tingkat pertama sekalipun. Jadi ketimpangan itu masih sangat ya tinggi ya, sehingga ada rencana mau booster, penguatan, itu pemerintah tidak mendahului itu. Karena mau dibuat pemerataan dulu, supaya terjadi herd immunity yang sesuai target pemerintah akhir Desember ini 70%, bahkan lebih. Ya, jadi tantangan itu berarti very simple. Disiplin progres sama mendukung vaksinasi. That's all. Dan tentu tadi Pendeta Roberto bilang, kita minta hikmat Tuhan. Secara iman kita harus tetap menyandarkan diri kepada pertolongan Tuhan ya Pendeta Roberto ya, agar tidak kehilangan iman dan imun. Begitu Pendeta Dewi. Terima kasih Pak Kris. Pak Pendeta Roberto Wage, mewakili Majelis Sinode GPIB. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa, sobat muda dan rekan senior GPIB. Silakan Pak. Ya, sobat muda dan rekan senior GPIB, sekali lagi pesan dari mewakili Majelis Sinode GPIB, juga tim Satgas GPIB yang begitu luar biasa sudah bekerja sejak adanya pandemi ini. Harapan kita bersama bahwa di dalam kita menjalani Natal dan Tahun Baru ini,
kita dapat menjalaninya bersama dalam semangat dan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan menuntun dan memimpin kita semua dalam kita menjalankan protokol kesehatan. Itu hal-hal yang penting tentunya mau kita lakukan dan kita kerjakan bersama, dan kita percaya kita akan melewati Natal dan Tahun Baru ini dengan penuh sukacita, dan pada akhirnya mengawali dalam kita menjalani masa raya Adventus, dan juga dalam rangka kita akan masuk dalam masa raya Natal 2 minggu ke depan, ya mau menyampaikan juga tetap semangat, tetap optimis, tetap semangat, tetap optimis. Jangan juga karena sudah mendengar podcast ini lalu ya udahlah kita nggak usah Natalan, nggak usah pasang pohon Natal gitu ya, di rumah aja. Tidak seperti itu. Tetap kita rayakan bersama dengan keluarga kita. Bahkan saya kira Natal akan lebih indah kalau kita bisa merayakannya dengan melakukan apa yang sudah dicanangkan, diatur melalui peraturan-peraturan pemerintah dan juga melalui peraturan atau panduan protokol kesehatan yang ada, sehingga kita semua boleh berada dalam keadaan yang baik. Ya, itu Bu Pendeta Dewi. Baik, Pak Pendeta Roberto Wage. Jadi sekali lagi Sobat Muda dan rekan senior GPIB, terima kasih sudah bersama dengan kita sekalian di podcast Satgas on the Spot. Bersama dengan kami ada Bapak Baby Perik, ada Bapak Stephen Suwu. Ya, terima kasih sudah support podcast Satgas on the Spot malam hari ini. Ingat baik-baik rekan muda, rekan senior dan sobat muda GPIB, jaga prokes. Natal, Tahun Baru kita sambut dengan sukacita, tapi tetap jaga prokes, jaga keselamatan kita, jaga keselamatan orang lain, jaga kesehatan kita, jaga kesehatan orang lain. Sampai bertemu di podcast Satgas on the Spot minggu depan. Salam.